Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Pada pagi ini, apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Kita ucapkan syukur pada Allah karena pada pagi ini kita bisa mengakhiri pelajaran rutin tiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Rapian? Sudah rapi semua? Sudah rapi semua. Kemudian dilihat kanan kiri kalian, apakah masih ada sampah-sampah? Tidak. Oke, kalau ada silakan ketua kelas masak untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lanjut dengan menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Kita hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Siap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku siap mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke negara kita, ke negara Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab ketiga pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang pelisir dunia. Jadi kita akan membahas tentang antara benua, kayak gitu ya, negara-negara yang ada di benua tersebut. Oke, untuk pertanyaan kedua, adakah yang tahu apa itu arti dari benua? Saya Pak, Silakan Kak Lisa. benua adalah daratan yang luas yang dikelilingi oleh samudra. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya Kak Lisa, jawabannya bagus. Jadi yang dinamakan benua itu adalah daratan yang sangat luas, gitu ya. Sehingga di bumi ini itu ada beberapa daratan yang sangat luas. Kita nanti akan belajar di situ. Kita akan ada 6 benua, di mana daratan yang sangat luas ini dikelilingi oleh lautan yang sangat luas yang disebut dengan samudra. Kemudian siapa yang tahu kira-kira di dunia ini ada berapa benua? Saya Pak, Berbagai silakan. ini ada 6 benua.
Sebutkan silakan. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia, benua Amerika, dan Antartika. Oke, terima kasih. Betul, jadi ada 6 benua di dunia ini, mulai dari benua Asia sampai nanti di benua Antartika. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Kemudian pada hari ini ada 3 tujuan yang harus kita pelajari yang kita depan. Yang pertama, peserta didik memahami pembagian 6 benua di dunia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak 6 benua pada peta. Nanti kalian akan dikasih tugas berupa KBB yang akan kalian kerjakan dengan diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan setidaknya 10 negara yang ada di dunia. Nanti setelah kalian diskusi, ada satu kelompok yang akan memprestasikan di depan untuk membacakan hasil dari tugasnya nanti. Jelas semuanya? Jelas. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Silakan dilihat di layar di depan. Tema kali ini kita ambil tentang pelisir keliling dunia. Di situ kita ambil tema benua. Apa itu benua? Benua adalah beberapa daratan yang punya wilayah yang sangat luas di permukaan bumi ini. Tadi Bipakri sudah menyebutkan ada 6 benua di dunia ini, yaitu benua Asia, benua Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan benua Antartika. Kita masuk yang pertama, benua Asia. Silakan kelompok 2 untuk membaca secara bersama. Silakan. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang daratannya luasnya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Jika digabung luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Oke, terima kasih. Ini tadi adalah sedikit penjelasan tentang benua Asia ya. Negaranya ada banyak banget. Negara benua Asia ini ada bagi menjadi Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia termasuk di benua Asia bagian Asia Tenggara. Kita masuk ke benua yang kedua, benua Eropa. Lanjut kelompok 2. Benua ini ada di daratan yang sama dengan benua Asia karena adanya lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi jadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Benua Eropa satu-satunya benua yang tidak mempunyai padang pasir. Jadi benua Eropa ini dibanding dengan beberapa benua yang lain, ini adalah salah satu yang tidak mempunyai padang pasir. Jadi semuanya negara-negara, bahkan di Eropa ini mempunyai kurang lebih 50 negara bagian. Kita lanjut ke benua yang ketiga, yaitu benua Afrika. Silakan lanjut. Sebagai besar negara, benua Afrika adalah negara yang pernah mengalami kelaparan dan kekeringan dan juga adalah negara miskin. Benua Afrika adalah salah satu benua di mana mayoritas di sana adalah berpenduduk dengan berkulit hitam. Gitu ya. Di benua ini itu banyak yang mempunyai kayak hutan yang dijaga ya. Itu kemudian di situ juga kita mengenal banyak hewan-hewan besar seperti singa, gajah, buaya, dan lain sebagainya. Negara Afrika ini juga terkenal dengan sebagai negara miskin. Kita ambil contoh seperti negara Ethiopia. Negara ini pernah sekitar tahun 1900-an mengalami kekeringan yang sangat parah,
sehingga menyebabkan kelaparan yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke benua berikutnya, yaitu benua Amerika. Silakan Profesor, ada lagi. Benua Amerika dibagi atas 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Penemu benua Amerika bernama Amerigo Vespucci. Jadi nama Amerika diambil dari namanya. Benua Amerika ini diambil dari penemunya bernama Amerigo Vespucci. Pada pertemuan sebelumnya kita mengenal penjelajahan bangsa-bangsa barat, gitu ya. Salah satunya berlayar ke daerah timur. Beliau bernama Amerigo Vespucci. Beliau dikenal sebagai penemu benua Amerika. Untuk mengenang jasa dari Amerigo Vespucci, bangsa Eropa menamakan pulau atau benua Amerika dengan kata Amerigo, diambil dari nama Amerika dan dari Amerigo, nama depan dari Amerigo Vespucci. Lanjut ke benua berikutnya, benua Australia. Silakan dibaca lagi. Benua Australia adalah benua terkecil yang luasnya hanya sekitar 6,68 juta kilometer persegi. Suku asli benua Australia bernama suku Aborigin, dan senjata tradisionalnya adalah kemarau. Oke, benua Australia adalah salah satu benua yang paling kecil dibandingkan dengan benua yang lainnya. Luasnya sekitar 7,68 juta kilometer persegi. Zaman dulu, benua Australia ini dikenal sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat dari negara Inggris khususnya. Kemudian singkat waktu, dengan semakin banyak yang dibuang ke situ, orang yang di situ itu ada yang menemukan seperti emas, kemudian bumi, di mana berita ini langsung dibawa ke Eropa, kemudian bergoyang-goyangan masyarakat dari Eropa ke benua ini. Kemudian suku aslinya bernama suku Aborigin. Dengan semakin bertambahnya orang asing yang datang ke benua ini, akhirnya suku Aborigin ini semakin terpinggir dan akhirnya bisa dikatakan habis, gitu ya. Itu sedikit sejarah tentang benua Australia. Kemudian senjata tradisionalnya adalah bumerang. Bumerang ini berbentuk seperti segitiga, kalau dilempar dia akan kembali lagi ke pelemparnya, seperti itu. Kita lanjut ke benua yang terakhir, benua Antartika. Silakan lanjut. Benua Antartika adalah zona bebas yang tidak terikat atas kepemilikan negara manapun di dunia. Inilah kenapa wilayah ini tidak dihuni manusia, karena suhunya sangat ekstrim dibanding kutub utara. Di sini ada beberapa stasiun untuk penelitian. Oke, itu sedikit spesifik dari benua Antartika. Benua ini kita mengenal di dunia ada dua benua, ya, benua es ya. Satunya Antartika atau kita dengan istilah kutub selatan, satunya dia ada kutub utara. Kutub selatan ini suhunya lebih dingin dibandingkan dengan di kutub utara, sehingga di kutub selatan Antartika ini itu tidak berpenghuni karena sangat ekstrim suhunya, sekian min atau negatif derajat di bawah Celcius sampai 60 derajat di bawah Celcius. Jadi tidak memungkinkan manusia untuk hidup lama di benua ini. Ada yang tinggal di situ, kami cuma beberapa bulan untuk mengambil penelitian di situ. Kemudian orang ini akan pergi dengan ganti dengan yang lain, karena sekali lagi ini bukan tempat untuk bisa hidup, gitu ya. Jadi cuma sementara, oke, tapi itu jangka panjang
tidak dianjurkan karena sangat berbahaya juga. Itu sedikit pembahasan tentang 6 benua. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari anak-anak kira-kira? Pak, Oke, silakan. apakah benua Antartika itu ada yang menempati? Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi benua Antartika ini sudah sangat ekstrim. Sangat ekstrimnya itu tidak ada orang yang menempati. Ada, tapi cuma jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu tidak ada karena suhunya sangat ekstrim, sangat berbahaya buat nyawa manusia. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Sharon, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah ini kita akan berdiskusi. Kalian setelah ini silakan saya kasih waktu untuk menata tempat duduknya menjadi 5 kelompok ya. Jadi nanti ada 20, nanti dibagi menjadi 4 dibuat menjadi 5 kelompok. Silakan langsung dibentuk 4 kelompok. Di sini 2, di sini 2, di belakang situ 1. Silakan, silakan. Oke, sudah semua? Kemarin pada pertemuan terakhir sama Pak Chandra kalian kasih tugas yang pertama membawa tas manila. Sudah bawa semua? Sudah membawa gunting? Sudah. Sama lem? Sudah. Oke, tugas kali ini kalian akan belajar tentang negara-negara apa aja yang ada di benua 6 tadi yang kita pelajari di awal. Gitu ya. Jadi nanti ada kalian akan saya kasih peta buka, kemudian kalian akan saya kasih nama-nama negara. Ini nanti kalian gunting nama-nama negara yang ada di sini. Kemudian kalian tempel di peta buka ini. Misalkan Indonesia, ada di negara mana? Asia kah? Afrika kah? Atau Australia kah? Apa di situ? Kemudian setelah itu nanti kalau sudah saya copy selesai, saya tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Kemudian ini tugasnya. Ini nama-nama negara yang harus kalian tulis dan kalian tempelkan di peta buka itu ya. Oke, boleh langsung yang langsung boleh dikerjakan. Silakan diskusi negara mana di benua mana. Silakan langsung dikerjakan. Boleh-boleh ya, boleh-boleh kata-kata itu kita bagi 2 nanti, boleh ada 2 nanti 1. Silakan. Ini boleh ada di dalam. Silakan diskusi, kemudian kalau kelas manila terlalu besar boleh dipotong menjadi 2 ya, karena kita juga nggak butuh terlalu besar.
Oke, langsung sini silakan. Masuknya negara mana? Kemudian nanti sebelah kanannya jangan lupa nanti kalian tulis untuk apa namanya itu ciri ya. Ciri nanti bisa kalian lihat di LHS juga itu ada ciri-ciri, nanti silakan kalian mengambil ciri-ciri nanti. Sekalian saya copy, ini nanti kita akan ada quiz juga. Nanti akan kalian tulis di sini. Boleh sambil untuk menunggu selesai mengunting, ada yang menulis ya deskripsi di kanannya, kamu tempel dulu di manilanya, kemudian ada yang menulis di sebelah kanannya itu deskripsi dari atau ciri-ciri dari benua ini. Silakan. Untuk lebih mudah, bisa bagi aja. Kelompok ini benua Asia, kelompok ini benua Australia, kelompok ini benua Eropa, kelompok ini benua Amerika, dan kelompok ini benua Antartika. Kan ada yang menulis deskripsinya? Itu judulnya silakan ditempel dulu ya nanti di atasnya. Ini langsung ditempel dulu. Blok 1 sudah mau selesai. Ini biar cepat nih ya, ada yang nempel sendiri, tulis sendiri biar cepat. Jadi ada dua anak yang menulis ini, deskripsinya ada dua anak yang menempel. Geser aja apa boleh. Jadi ada yang menulis di sebelah sini, jadi bacaan tidak menunggu. Itu ya diatur supaya ini ada yang menulis di sebelah kiri, ada yang menempel. Jadi silakan, ada yang menulis.
kelompok 2 sudah mau selesai. Sebagian mengatur ya, terus. Pas. Untuk deskripsi nanti bisa 1 atau 2 atau 3, jadi nggak banyak juga. Kalau kalian misalkan nggak tahu jawabannya, itu bisa nanya dulu ya. Jadi nanti dikira oh ini. Nanti yang ke depan nanti akan kita betulkan kalau yang salah. Jadi jangan bingung. Oh ini gimana Pak? Gimana Pak? Bingung nggak ada gambarnya? Saya nggak tahu Pak. Saya aja dulu. Kira-kira ini di sini. Oh di sini. Kayak gitu. Silakan boleh bertanya ya sambil misalkan, oh saya bingung Pak, itu boleh ditanyakan.
Sebentar perhatikan. Kita ice breaking dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Kita lihat senang. Semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Kebalikan. Jadi nanti saya bilang berdiri, kalian duduk. Kalau saya bilang duduk, kalian berdiri. Ayo. Duduk. Berdiri. Bisa ya? Sekarang agak cepat. Duduk. Berdiri. Duduk. Duduk, berdiri, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Oke, tepuk tangan. Dilanjut untuk diskusi untuk melanjutkan. Nanti silakan. Kalau ada yang bertanya boleh tanya ya, katakan seperti biasa dia tanyakan. Jangan lupa untuk nama kelompok ya ditulis di atas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Terus pastikan jangan lupa ditempel untuk judul ya. Ayo kita telisir keliling dunia, itu jangan lupa ditempelkan di atas dari mitra kita ya. Silakan ya, Bu. Jumlah negaranya saya bagikan tadi ada 15 negara ya. Jadi pastikan ada kalau jatuh atau apa kan ada 15 negara yang kalian akan bagikan di setiap atau dipasang di setiap benua. Gak apa-apa kalau sudah nggak ketemu, gak apa-apa. Jadi yang ada aja. Untuk yang deskripsi yang ditulis di sebelah kanannya tadi, tolong yang jelas, tulisannya yang besar, sehingga teman-teman kalian nanti bisa untuk membaca. Kemudian untuk manilanya, kelas manilanya jangan sampai muter-muter ya, melempuk itu kamu luruskan. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kemudian di bawah ciri-ciri benua yang kalian terima tadi, di bawahnya agak diganti sedikit, kalian tulis nama kalian ya.
Sedangkan kelompok 1 anggotanya makan, talent, kayak itu. Ditulis 1, 2, 3, 4. Jangan lupa nama kelompoknya dituliskan, anggotanya. Ya, ada pertanyaan? Apa? Iya, boleh. Nama kelompoknya di bawah sini, di bawah nama diri nanti kamu di sini. Kelompok zakat ini berdiri aja nggak apa-apa, zakat ini kelompok anu berdiri gini, boleh. Ya nggak harus kalau tempatnya nggak cukup berdiri seperti itu. Kelompok 1 kan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke. Ini masih kurang banyak untuk level-levelnya. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada? Ya, di bawah ini semua ini kamu kasih nama anggotanya. Kelompok 4 ada pertanyaan? Sudah mau selesai juga. Permainan diskusi ini kita namai permainan puzzle ya. Jadi dengan peta buta itu kita menempel nama-nama negara yang kalian dapatkan berdasarkan pengetahuan kalian. Pak, misalkan banyak salah, nggak apa-apa. Nanti kita munculkan saat nanti kunjungan diskusi di saat penilaian nanti. Sudah selesai belum? Nama kelompoknya mana? Belum? Anggota-anggotanya? Oh, di sini. Untuk ciri-ciri berbuah bisa kalian bingung Pak, misalkan bisa kalian lihat di lembar kerja siswa ya, di halaman 66 sama 67 itu sudah ada. Nanti tinggal mengambil saja. Kalau kelompok tadi bagian benua Pak, Amerika.
Semoga sudah selesai. Belum selesai. Silakan kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Akan kita jelaskan. Untuk deskripsi bisa kalian lihat di kelompok 5 ya, di kelompok 5. Coba saya pun kamu bacakan dulu sebentar. Ini seperti ini ya. Jadi kamu deskripsinya seperti ini. Coba dibaca yang keras untuk deskripsinya. Ya. Benua Antartika merupakan benua yang ditemukan paling terakhir pada tahun 1773. Kapten James Cook yang berasal dari Inggris melewati lingkaran Antartika. Antartika merupakan meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkaran Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi atau 5,2 juta SKM. Sebagai perbandingan, Antartika hampir 2 kali ukuran Australia. Oke, itu sedikit contoh ya dari deskripsi dari kelompok 5. Di sini diterangkan tentang benua Antartika. Di sini dikatakan benua Antartika merupakan benua yang ditemukan paling akhir dari 6 benua yang tadi kita pelajari. Kemudian yang menemukan berasal dari Inggris bernama Kapten James Cook ya. Kemudian ukuran dari Antartika ini 2 kali dari benua Australia. Jadi lebih besar lagi, 2 kali lipatnya. Kelompok 1 sudah selesai deskripsinya. Oke, untuk kelompok 1 silakan baca. Alivia ya, silakan baca yang keras. Untuk perhatikan, sampai dengarnya, sampai mengerjakan. Ini jawaban deskripsi dari kelompok 1. Ini benua apa? Benua Asia. Silakan. Benua Asia, benua terluas di dunia, memiliki 5 pembagian, memiliki gurun, pasir, dan laut yang luas. Benua dan populasi terbanyak di dunia. Benua yang sering mengalami tinggi, memiliki gunung atau puncak yang sering tinggi. Oke, perhatikan. Deskripsi dari benua Asia yang dikerjakan dari kelompok 1 tadi. Di sini dikatakan benua Asia adalah benua yang terluas di dunia, memiliki 5 pembagian iklim. Coba ada yang tahu iklimnya apa aja? Kira-kira ada 5. Kalau di Indonesia kan mempunyai 2 iklim ya, penghujan sama kemarau. Kalau 5 itu apa aja coba? Mulai yang dingin dulu ya, dingin, iklim dingin. Kemudian ya dingin itu 1. Setelah dingin kemudian keluar tunas, itu namanya daun-daun mulai keluar apa? Semi ya, semi. Jadi di mana musim dingin itu hampir semua pohon kan gugur daunnya. Kemudian keluar
ganti musim semi, jadi mulai tumbuh daun-daun yang baru. Setelah semi, apalagi ada musim panas, kemudian setelah panas gugur, kemudian setelah gugur dingin. 4 musim ya, bukan 5 ya, mungkin sedikit kita betulkan. Kemudian memiliki gurun pasir yang sangat luas. Kemudian yang kedua berikutnya, benua Asia adalah populasinya paling banyak di dunia dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Jadi benua Asia ini dibandingkan dengan 5 benua yang lain itu memiliki manusia atau penduduk yang paling banyak. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk deskripsi ya, sambil menunggu presentasi nanti. Oke, bagus. Untuk kelompok 1, kelompok 3 deskripsinya sudah selesai. Kebagian benua Eropa. Silakan dibacakan jawaban deskripsi dari benua Eropa dari kelompok 3. Benua terkecil 2 ada negara terkecil yaitu Vatikan. 3 bintang-bintang. 4 ada 50 negara. 5 gereja terbesar. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Mungkin ada pertanyaan di antara kalian, Pak, Vatikan itu apa? Gitu kan? Pak, Vatikan itu apa? Kemudian kok dikatakan sebagai negara terkecil? Oke, Vatikan itu adalah negara di mana Vatikan adalah pusat dari umat Kristen ya. Jadi kalau umat Kristen itu punya pusat yaitu di negara Vatikan sana. Kemarin ada paus ya ke sini, itu adalah petinggi dari Vatikan yang datang ke Indonesia. Nah gitu. Jadi ini lebih kecil daripada negara tetangga kita Singapura ya. Singapura kecil, Vatikan lebih kecil lagi, tapi merupakan negara yang mandiri. Kemudian di sini dikatakan ada 50 negara. Di situ juga ada pecinta apa nih? Kentang. Wah, negara Eropa adalah mayoritas makanannya bukan beras ya, jadi gandum. Dan itu dikatakan pecinta kentang. Karena misalnya kalau kita membuat roti, itu kentang itu mempunyai apa ya? Kayak kelebihan di mana dia itu bisa membuat enak roti, buat empuk. Seperti itu. Kalau kalian membuat apa namanya kayak donat, itu kalau ada kentangnya kan enak. Sama. Jadi di sana itu kentang yang kalian karena kentang orange chicken atau apa itu ada kayak kentang goreng. Itu di sana itu merupakan kayak makanan sehari-hari. Seperti itu. Kelompok 4 sudah selesai, deskripsi saja. Sudah deskripsi. Belum selesai. Oke, lanjut dulu. Cepat ya, ada sedikit untuk kelompok 4 ini benua apa nih kelompok 4? Benua Amerika. Oke. Oke, sekarang langsung untuk presentasi tadi sudah dibilang di awal kita butuh satu kelompok untuk mempresentasikan tugas yang saya berikan. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan 2 anak memegang hasilnya, 1 membacakan hasil presentasi. Semuanya coba diperhatikan. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami: 1. Indonesia ada di benua Asia. 2. Australia ada di benua Australia. 3. Mesir, Nigeria, dan Afrika Selatan ada di benua Afrika. 4. Rusia, Italia, Prancis, dan Turki ada di benua Eropa. 5. Brazil, Argentina, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, dan Venezuela ada di benua Amerika. Sudah? Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Mana Indonesia? Oke, sambil dicatatkan, coba. 1, jawaban dari kelompok 2. Indonesia ada di benua Asia.
Kemudian Australia ada benua Australia, Mesir, Nigeria, Afrika Selatan di benua Afrika, Rusia, Prancis, Italia, Turki ada di benua Eropa benar. Yang terakhir Brasil, Argentina, kemudian Meksiko, Amerika ada di benua Amerika. Oke, benar. Jadi benua Australia di sini ibu kotanya Canberra, kemudian tidak memiliki gunung aktif. Nah, coba perhatikan semuanya anak. Di jawaban dari kelompok 2 di sini dikatakan tempat ini itu memiliki banyak hewan beracun, berbahaya dan beracun. Itu ya, di Australia hanya kecil tapi banyak yang beracun. Contoh yang paling sering kita dengar, mungkin kalian pernah lihat di YouTube atau di video, itu ada namanya ular yang paling mematikan, berasal dari Australia ya, namanya black. Oke, cukup, terima kasih. Kasih tuh aplaus untuk kelompok 2 semuanya, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Oke, nanti setelah jam terakhir nanti ini akan kita pajang di tembok-tembok ya. Kemudian nanti setiap kelompok bisa kasih saran atau kekurangannya apa dan setiap kelompok seperti itu. Oke, untuk menginjak berikutnya kalian silakan saya kasihkan lembar kosong di mana kalian akan mengerjakan nanti di LKS, di lembar kerja kalian di halaman berapa ini? 77 ya. Silakan nanti dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Oke. Satu kelompok satu jawaban saja. Ini ya tadi ya. Ini. Oke. Silakan dibuka halaman 77, kemudian kalian bisa mulai mengerjakan pilihan saja. Silakan sambil mencari ya jawabannya di sebelahnya atau tanya, oh saya tahu kan. Silakan dibantu temannya. Jangan lupa dikasih nama kelompok juga di atasnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Coba sambil saya ambil ya hasil kerja kalian. Coba untuk nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, bisa mudah. Dan juga nama kelompok ditulis di lembar jawaban. Nama anggota kelompoknya.
Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4? Belum selesai. Kelompok 5? Selesai ya? Itu dulu. Sudah selesai nomor 2? Oke. Itu dulu sudah. Itu yang selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah ya? Oke, sudah selesai. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah? Sudah ya? Oke, kita kumpulkan dulu untuk jawaban lembar jawabannya. Hasilnya 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompoknya kelompok 5. Nah, sekarang kalian coba buka lagi untuk lembar kerja siswa kalian. Nanti yang tahu jawabannya, coba kita cek ya. Nanti apakah jawaban kalian ini betul ataukah salah. Silakan Alisa nomor 1 dibaca soalnya. Bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas disebut Bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas disebut benua. Betul atau salah? Betul ya. Oke. Nomor 2, silakan pilih pakai. Baca yang keras. Amerika Vespucci merupakan orang yang pertama kali menjelajahi benua Amerika. Amerigo Vespucci merupakan orang yang pertama kali menjelajahi benua Amerika. Betul atau salah? Betul. Oke, bagus. Untuk nomor 3, silakan Kina membaca. negara-negara yang terletak di wilayah Eropa antara lain B. Negara-negara yang terletak di wilayah Eropa antara lain, tadi jawabannya Kina adalah Inggris, Belanda, dan Italia. Betul atau salah? Betul ya. Jadi jawaban dari nomor 3 adalah Inggris, Belanda, dan Italia. Nomor 4, silakan Alivia. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun adalah Jawabannya benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Jawaban dari Alivia adalah Antartika. Betul atau salah? Betul lagi. Oke, anak-anak kelas 6. Tadi kita sudah mempelajari bab 3, yaitu ayo kita pelisir keliling dunia. Di sini tadi kita belajar ada berapa banyak yang namanya apa tadi, benua yang ada di dunia ini. Tadi sudah kita pelajari apa itu benua. Benua adalah daratan yang sangat luas yang dikelilingi oleh lautan yang luas yang disebut dengan samudra. Tadi juga diketahui di dunia ini kita memiliki 6 benua. Benua yang kita tempati sekarang namanya adalah benua Asia. Ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Australia sebelah selatan kita ya. Kemudian ada benua Afrika, dan yang terakhir adalah benua
Antartika. Khusus yang terakhir, benua Antartika. Benua ini itu tidak bisa ditinggali oleh manusia. Apa Pak alasannya? Alasannya adalah di benua ini itu suhunya sangat ekstrim, bahkan bisa mencapai di bawah -60 derajat. Air saja itu beku di suhu 0 derajat. Nah, di Antartika saking ekstrimnya itu di bawah -60 derajat. Bisa dibayangkan ya, saking dinginnya ya. Jadi Antartika yang suhunya sangat ekstrim ini bahkan lebih dingin dibandingkan dengan kutub utara. Kalau kutub utara kita masih bisa melihat ya, ada orang hidup di sana, ada rumah yang dari es, yang bentuknya apa tuh kayak gula gitu ya di sana. Kemudian ada juga apa namanya orang mencari ikan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi untuk di Antartika sekali lagi suhunya sangat ekstrim. Kemudian tadi kita juga mengenal juga ada benua yang terluas, yaitu benua Asia, dan benua yang paling kecil, yaitu benua Australia. Kita juga baru kenal mana benua yang banyak populasinya. Tadi mana? Benua mana yang banyak populasinya? Benua Asia, benar. Jadi benua Asia memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Kemudian kita juga mengenal satu negara tadi dari beberapa negara yang dipresentasikan di depan tadi, yaitu ada Vatikan. Vatikan adalah negara yang paling kecil di dunia. Di dekat kita ada negara kecil namanya Singapura, sebesar Pulau Bali. Vatikan itu lebih kecil lagi, ya gitu. Kemudian Vatikan juga dikenal sebagai pusatnya agama Kristen yang dipimpin oleh Paus ya, yang kita mengenal namanya adalah Paus 1, Paus 2 dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal penemu beberapa benua. Tadi ada penemu benua Amerika. Siapa tadi namanya? Amerigo Vespucci, benar sekali, masih ingat ya. Jadi Amerigo Vespucci, Amerika diambil dari Amerigo, sekarang menjadi Amerika. Itu sebagai penghargaan buat Amerigo Vespucci. Kemudian kita juga mengenal tadi benua terkecil di sebelah tetangga kita, yaitu Australia, di mana dulu sejarahnya ada sebagai tempat pembuangan kapal jahat. Kemudian dengan berjalannya waktu ditemukan berbagai tambang yang banyak menghasilkan uang, sehingga menyebabkan berduyun ya orang-orang dari bangsa barat khususnya Inggris untuk tinggal di Australia. Kita juga mengenal tadi di Australia juga memiliki senjata tradisional. Tadi namanya apa? Masih ingat? Bumerang. Dan bumerang bentuknya kayak V itu ya. Kalau dilempar dia akan putar-putar kembali lagi. Kemudian kita juga mengenal ada hewan lucu dari Australia. Ada yang tahu? Kanguru lucu kira-kira? Yang biasanya manjat di pohon. Ayo. Kalau koala benar pakai koala. Kalau Cina itu dikenal dengan binatang lucu bernama panda, ya kan? Kayak beruang tapi lucu, hitam putih gede banget. Kalau di koala, di Australia itu ada binatang lucu juga yang menjadi ikon dari negara ini, yaitu namanya koala. Lucu makanya daun ya daun. Kemudian ada juga hewan lompat-lompat yang namanya kanguru, itu besar banget. Kalau berdiri itu bisa sampai hampir 2 meter. Itu ciri dari beberapa ciri dari benua Australia. Kemudian benua Afrika juga. Benua Afrika ciri khasnya adalah kita kenal sebagai tempatnya hewan buas. Di sana banyak banget hewan raksasa yang bentuknya gede-gede banget. Gajah Afrika itu lebih besar ukurannya daripada gajah Asia, gede banget. Kemudian singa, kalau kalian mungkin pernah main ke Jatim Park atau apa itu bisa melihat seberapa besar. Kalau kita melihatnya di televisi kan nggak terlalu kecil ya, tapi kalau didekati itu hewan-hewan yang khususnya berasal dari Afrika itu sangat besar banget. Jadi kayak apalagi singa itu kalau kalian tuh, tapi lebih dekat itu gede banget dari singa itu.
Itu ya, itu ciri dari Afrika yang terkenal dengan hewan buasnya. Kemudian ada juga dari benua Eropa. Benua ini adalah benua yang sangat maju. Dulu kita mempelajari pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu benua Eropa ini pertama kali datang ke Indonesia, ya, dari Portugis, Spanyol. Dengan mempelajari benua-benua ini bisa diharapkan bisa menambah pengetahuan kita tentang apa sih benua, apa sih ciri khasnya, apa sih hewan-hewan khasnya, apa sih senjata khasnya, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian silahkan mempelajari bab setelah ini ya. Jadi babnya setelah ini dibaca dulu, itu tugas kalian. Kemudian besok kalau kita bahas itu sudah bisa langsung paham. Jadi nggak langsung baca ini enggak. Jadi di rumah sudah dipelajari, nanti di sini tinggal kita jelasin. Ada pertanyaan, saya jelasin. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pertemuan ini kita akhiri. Silakan Marsha pimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ini kalian boleh istirahat. Silakan.